Update siang kembali hadir ke hadapan Anda dan kita masuki segmen Laporin Aja. Dan bisa di segmen Laporin Aja kita kali ini akan mengeksplor terkait dengan permasalahan status tanah, utamanya di wilayah Tambak Asri, bersama dengan rekan kami Faini yang akan melaporkan. Berikut ini informasi selengkapnya untuk Anda. Ya, terima kasih rekan Amanda. Ya pemirsa, saat ini saya berada di kawasan Jalan Tambak Asri, Surabaya Utara. Yang kita ketahui di sini masih banyak sekali soal masalah terkait sertifikasi tanah. Jika sebelumnya kita sudah pernah sempat membahas terkait adanya rambu hijau bagi warga yang ada di bawah Kelurahan Morokrembangan ini yang ada potensi untuk bisa mendapatkan hak milik untuk tanah yang sudah mereka tempati selama lebih dari 20 tahun. Namun faktanya hingga saat ini masih banyak sekali kendala yang ditemui oleh warga, termasuk belum jelasnya keputusan atas rambu hijau ini yang diberikan oleh pemerintah Surabaya untuk warga bisa mendapatkan hak atas tanah yang mereka tempati sejak 25 tahun. Mungkin kita untuk detailnya kita akan mencoba membahas di bawah RW 9 Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Kerbangan ini yang ternyata di sini masih ada keganjalan sendiri ya untuk bisa mendapatkan apa yang sejatinya bisa didapat oleh warga. Selamat siang Pak. Siapa? Edi Wahyu. Pak Edi Wahyu selaku Ketua RT ya? Ketua RT 7. RT 7 RW 9 Kelurahan Morokrembangan. Ya. Pak Edi tadi sempat menyebutkan bahwa beberapa kali pertemuan yang dilakukan oleh warga baik di Kelurahan RW 9 ya Pak ya, seluruh RT ini sempat melakukan pertemuan dengan pemerintah, dalam hal ini adalah pihak kelurahan, bahwa memang ada lampu hijau ya Pak ya, warga ini bisa mendapatkan hak atas sertifikat tanah bila sudah menempati minimal 25 tahun. Benar demikian ya Pak ya? Ya, awalnya sertifikat massal ini memang ada sinyal hijau dari Lurah Morokrembangan ya, yang disampaikan melalui Ketua RW, yang juga disaksikan oleh para Ketua RT yang ikut menemani Bapak RW ya di Kelurahan Morokrembangan, sehingga kabar berita ini disambut antusias oleh seluruh warga ya, untuk menghendaki adanya legalitas ya tanah yang sudah ditempati puluhan tahun di sini ya. Bahkan untuk yang wilayah kami yang ada di sebelah timur sungai itu mulai tahun 59 ya, sampai sekarang pun ditempati oleh ahli warisnya, sehingga kami sendiri kecewa setelah hearing ya toh, nggak ada solusi bagaimana ke warga ini ya, yang sudah mengumpulkan salah satunya produk dari Kelurahan Morokrembangan adalah bentuknya sertifikat ya, sertifikat yang sudah ditandatangani oleh warga, juga Ketua RT dan Ketua RW ya. Itu surat apa ini Pak? Ya, ini surat pernyataan yang iya, surat pernyataan yang dimunculkan oleh Lurah Morokrembangan ya melalui Ketua RW, baru disampaikan kepada Ketua RT. Kami menyampaikan kepada seluruh warga. Nah, warga kami antusias ya, semuanya 90% sudah mengumpulkan ini. Ya, iya. Ya, sampai sekarang ngedon di rumah Ketua RT. Ya, ini Ketua RT ini yang sekarang beban moral ya kepada warga. Datanya ada berapa warga Pak kalau di bawah RT 7 sendiri? Kalau di bawah di wilayah RT 7 RW 9 Morokrembangan kurang lebih ada 90 persil. 90 persil tanah. Iya itu. Itu sudah mengumpulkan semua atau? Ada yang sebagian karena masih beliaunya ada di luar kota maupun di luar pulau.
gitu. Tadi Pak Edi menyebutkan bahwa hampir seluruh ya Pak ya, seluruh berkas-berkas yang menjadi salah satu persyaratan yang disebutkan dalam hal ini adalah surat pernyataan untuk kepemilikan tanah yang akan diajukan untuk kenaikan status ya Pak, benar ya? Ya, benar. Ini sedang ngendon atau masih ada di rumah jenengan, benar? Iya. Nah itu kenapa Pak? Kok masih di tempat jenengan? Apakah belum diantar selanjutnya naik ke RW terus selanjutnya? Gini, untuk wilayah kami sudah saya setorkan ke Kelurahan Morokembangan, ya toh, yang juga diketahui oleh Ketua RW 9. Ya. Tetapi oleh Kelurahan Morokembangan dikembalikan dengan alasan terkendala teknis. Ya. Teknis yang dimaksudkan apa Pak? Nah itu waktu saya berkali-kali ya pihak kelurahan itu mau kembalikan dan selalu saya tolak ya, sehingga pada akhirnya setelah ada acara cangkruan dengan Musbika itu besoknya itu lewat tertulis Lurah Morokembangan mengembalikan berkas-berkas seluruh wilayah RT 7 ya dengan cara alasan kendala teknis itu aja, itu loh. Berarti tidak ada keterangan secara detail ya teknisnya itu dalam hal misal berkasnya kurang atau apa, tidak ada ya? Tidak ada. Makanya pada kesempatan berikutnya setelah adanya balasan dari lurah dengan alasan yang kita kurang paham ya kendala teknis, saya memberikan surat kepada wali kota ya menanyakan kenapa gitu. Dalam kapasitas pemerintah Kota Surabaya melalui lurahnya itu tidak secara gamblang terhadap apa yang diinginkan warga selama ini. Ya. Pak Edi, karena tadi kan dapat suratnya dikembalikan dari kelurahan, kenapa Pak Edi sendiri berinisiatif untuk menanyakan hal ini langsung ke wali kota, Pak? Ya, kenapa gitu? Karena apa? Keterangan dari Lurah Morokembangan, ya toh, beliaunya adalah hanya staf. Oke. Ya. Saya potong sebentar ya Pak. Dalam artian setelah surat itu dikembalikan, sempat ada upaya menanyakan langsung kepada Kelurahan Morokembangan sampai akhirnya memutuskan untuk mengirim surat ke wali kota? Itu sudah jawabannya yaitu tadi nunggu jawaban resmi dari BPWS gitu. Yang selanjutnya Bapak inisiatif untuk mempertanyakan langsung ke wali kota ya Pak? Iya gitu. Karena apa? Waktu dari BPWS itu sudah pernah turun ke wilayah RW 9 juga ya waktu itu. Cuma juga sudah menandatangani berkas berita acara waktu itu turun ya. Diharapkan itu kita sebagai pengurus berkoordinasi ya bersepakat untuk satu tujuan untuk kepentingan warga. Juga ketua RW ya toh, mempertanyakan segera agar apa sertifikasi ini tidak terlalu lama ya toh, ngambang ya toh. Sehingga kasihan warga yang sudah lama menunggu ya berpuluhan tahun, sehingga apa yang sudah disepakati oleh dengan BWS juga yang minta apa ke Kemen PU ya itu ada tembusan juga kepada kita sebagai ketua RT maupun ketua RW sampai di mana sikap apapun tindakan dari BWS ya yang katakanlah untuk menjembatani kepada warga tentang surat GSS garis padan sungai yang ada sebagian dari wilayah warga kami itu ada segera jelas gitu loh. Pak Edi, kalau mungkin bisa dijelaskan kapan Bapak mengumpulkan surat ini dan menyerahkan ke kelurahan terus dikembalikan, itu jedanya sampai berapa lama Pak? Menyerahkan kapan? Saya menyerahkannya itu sekitar bulan Februari ya. Februari iya, ini ya Pak? Iya. Terus dikembalikannya itu kurang hampir 1 bulan, awal Maret. Iya. Itu. Pak Edi, mungkin warga di sini mungkin adakah yang juga mengikuti berkas ini Pak? Atau Bapak? Oh ya, oke. Kita menyapa dulu, ini salah satu warga yang juga turut mengikuti proses sertifikasi massal ya. Permisi ya. Pak, siapa namanya? Agus Budianto. Pak Agus, ini warga mungkin tapinya agak ditinggikan Pak. Oke. Pak Agus,
Ini Pak Agus sudah berapa lama tinggal di kawasan Tambak Asri ini? Terus fase-fase untuk mengikuti proses sertifikasi massal ini kan tentunya juga menjadi harapan ya untuk bisa mendapatkan rumah tinggal yang sudah ditempati dengan status yang masih belum hak milik ya. Ya, saya dari kecil di sini, cuma di wilayah RT 2. Saya di sini kan warga pendatang, mantu lah katakan. Saya sudah sekitar tahun 2006 tinggal di sini. Ya, di sini saya juga sebagai wakil dari Pak Edi RT 7 yang juga ikut berjuang. Jadi proses perjuangan ini kami pengurus RT bekerja sama. Jadi yang mengirim surat ke Lurah Moro Kembangan itu saya. Yang mengantarkan surat ke Moro Kembangan saya, ke Kecamatan Kembangan saya, kemudian ke kantor BPN 2 saya. Jadi yang mengantarkan berkas pernyataan warga yang sejumlah 31 surat itu saya, diterima dengan surat penerima secara tertulis. Nah, setelah itu rencananya mau dikembalikan, tapi tidak ada secara tertulis, kita nggak mau. Kita store itu secara tertulis, kita butuh jawaban juga secara tertulis, gitu loh. Karena apa? Memang kita semua di sini ya, yang sudah berpuluh-puluh tahun seperti mertua saya, itu memang sangat berharap agar hak kami sebagai warga untuk status tanah ini segera didapatkan, ya kan? Karena itu sesuai dengan Undang-Undang Agraria yang menyatakan bahwasanya setelah 25 tahun itu bisa diajukan ke sertifikat tanah. Tahapan-tahapan apa yang sudah dilakukan oleh Bapak sendiri dalam artian ini mengupayakan tanah yang ditempati mertua ya Pak? Iya. Apa saja berkas-berkas yang sudah dipenuhi? Surat kepemilikan sudah, PBB di mertua itu mulai tahun 79 yang secara manual itu sudah dikumpulkan semua. Kita sudah lengkapi semua beserta warga-warga yang lain juga kita serahkan semua. Kalau boleh tahu surat hak miliknya itu berupa surat apa? Surat hijau atau apa ini Pak untuk saat ini status tanahnya? Kalau surat tanahnya ini belum surat hijau, belum. Tadi disebutkan bahwa surat kepemilikan itu berarti bentuknya apa, Pak? Atau apa? Seperti apa ini? Seperti apa mungkin? Kalau itu surat kepemilikan yang dimaksudkan di warga di sini tuh bentuknya hanya sekedar kwitansi jual beli atau bagaimana ini Pak? Enggak, kalau surat yang terbaru itu ada surat persaksian juga, ya toh, yang pernah sudah ditandatangani oleh lurah dan camat pada tahun 2008 ya. Awal saya juga kebetulan saya juga sebagai ketua RT-nya yang belum pemekaran RW ya. Nah, itu cuma ada waktu itu lurah maupun camat mau tanda tangan kalau ada dalam kurungnya penguasaan Pemprov Jawa Timur kan begitu. Nah, setelah itu apa yang disampaikan Mas Agus ini mertuanya adalah memang sesepuh di sini ya, termasuk kakeknya. Jadi bentuk suratnya itu adalah memang surat kepemilikan yang sudah terdaftar di kecamatan. Nah, nanti mengenai contoh dan modelnya kebetulan ini tidak saya bawa, ada saya arsip di rumah ya. Berarti untuk status tanahnya di sini apa Pak? Surat hijau semua ya? Nggak ada yang petode nggak Pak? Bukan surat hijau ya, statusnya tanahnya berdasarkan hearing kami dengan awal dengan BPN yang saya juga hadir ya pada tanggal 14 Januari ya. Dari staf BPN itu menjelaskan bahwa untuk wilayah RW 9 ini adalah status negara bebas yang bisa diurus sertifikasi ya loh. Makanya seluruh warga antusias mengurus ya. Setelah mengumpul ya toh ada permasalahan lurah dan camat gak mau tanda tangan. Karena apa? Nunggu jawaban dari BPWS itu. Pak Edi, ini kan juga kalau tidak salah yang di sebelah sana itu mana? Timur ya Pak ya? Sebelah timur. Sebelah timur ini kan juga berdekatan dengan sungai dan masih ada rumah penduduk yang sangat mepet sekali dengan sungai. Nah, itu apakah itu juga termasuk dalam RT-nya Bapak yang diperjuangkan atau bagaimana? Iya, betul. Betul. Jadi itu masuk wilayah RT 7 RW 9 Kelurahan Moro Kembangan ya toh. Justru awal kalau kita ngomong sejarah ya Mbak ya. Dulu awalnya ya toh. Iya, sehingga yang bisa mengurus KTP itu malah sebenarnya di sana. Ada surat dari Agraria, saya juga punya arsipnya bahwa yang sebelah timur itu bisa disertifikasi. Nah,
kok sekarang kondisinya terbalik gitu loh. Kok malah sekarang yang menjadi kesulitan malah warga yang kami yang sebelah timur gitu loh. Maka harapan kami, makanya pada seluruh pengurus termasuk ketua RW gitu, harus kita kawal apa yang surat BBWS itu sampaikan ke Kemen PU ya. Sehingga apa? Tidak ada warga yang dirugikan, kasihan kayak kita dulu terkenal dengan kampung prostitusi ya, kita lewat waktu itu melihat GP Ansor, saya bersama-sama dengan para ulama sehingga tercipta benar-benar kampung yang benar-benar tambah asri ya, asri. Itu harapan dari seluruh warga ya. Mungkin kita sedikit mencari warga yang notabene ada di sini. Oke, setelah Pak Agus mungkin Pak, mohon maaf minta waktunya Pak, siapa namanya? Saya Pak Peter. Pak Peter dari RW 9 juga ya Pak? Betul. Oke, sudah berapa lama tinggal di sini mungkin Pak Peter? Saya melanjutkan dari orang tua. Jadi mungkin sekitar 4 tahun di sini. Orang tua asli sini? Ya. Notabene, mohon maaf, orang tua masih ada ya Pak ya? Sudah meninggal. Sudah meninggal. Berarti ini posisinya juga turut memperjuangkan statusnya ini ya Pak ya? Pak Peter, ketika sudah mengetahui proses sertifikasi massal ini kan juga menjadi angin segar ya Pak ya bagi warga di sekitar, utamanya di Surabaya sendiri yang berada di atas tanah negara. Pak Peter, upaya apa yang sudah Bapak lampaui atau dilakukan untuk bisa mengikuti sertifikasi massal ini? Kalau saya sih gini, saya mendukung semua program yang sudah dilakukan oleh pengurus warga sini, RT, RW segala macamnya. Namun kalau saya pribadi justru bagi kami suatu bukan hanya angin segar, tapi suatu kepastian yang kami nantikan. Arti gini, kalau misalnya kita punya tempat tinggal yang jelas statusnya, pasti lingkungan ini kita jaga, lebih menjaga, baik sosial dan keamanannya. Nah, itu kan artinya tempat tinggal kita sama dengan tempat tinggal yang layak, yang lazim. Nah, selama ini yang kita lihat bahwa banyak warga yang sudah mungkin puluhan tahun Pak ya memperjuangkan itu tidak ada titik terangnya. Mudah-mudahan dengan saat ini yang kita perjuangkan ada baiknya. Gitu aja sih. Pak Peter, sejauh ini apakah sudah ada retribusi juga yang dibayarkan untuk tiap tahunnya, baik PBB ataupun apa yang lainnya? Kalau PBB tetap dijalankan, tetap dilakukan warga. Retribusi yang lain ya seperti umumnya lingkungan yang sudah rapi, administrasinya seperti iuran RT, kebersihan sudah berjalan semuanya. Tapi kalau untuk PBB sendiri per tahunnya kena berapa Pak? Mungkin itu kan beda kan Pak? Rumah Bapak? Per tahunnya mungkin sekitar 90-an. 90 per tahun ya Pak? Memang ini cukup menjadi ini ya Pak ya, tanda tanya besar bagi warga sekitar yang sudah terlanjur mengumpulkan berkas-berkas, namun belum ada kepastian bagaimana apakah ini bisa dilanjutkan untuk benar-benar berkas yang dikumpulkan oleh warga ini bisa menjadi kenyataan untuk bisa mendapatkan surat hak milik ya. Mungkin kita masih akan membahas lagi terkait dengan update dan kejelasan dari pemerintah Kota Surabaya untuk mengupayakan hak warga ini. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi mengenai soal sertifikasi massal yang ada di kawasan Tambah Asri. Kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di SBO TV. Segmen laporin aja ya. Terima kasih pemirsa, Anda masuk di segmen laporin aja, masih terkait dengan update soal sertifikasi tanah yang ada di kawasan Jalan Tambah Asri, Surabaya Utara. Kita mungkin beralih lagi ke warga, Pak Hartono. Selamat siang Pak Hartono. Ya. Oke, selamat. Ini Pak Hartono ini. Pak Hartono ini merupakan salah satu sesepuh warga di sini, gitu? Ya. Benar gitu Pak? Iya, mantan RT. Mantan RT. Sudah berapa lama Pak tinggal di sini Pak? Mulai 82. 82. Pak, ini Pak Hartono juga termasuk mengikuti untuk program sertifikasi massal ini Pak? Ya sudah setor tapi kok enggak jadi-jadi gitu. Masalahnya kurang jelas itu. Oke. Sejak kapan Pak menyetorkan berkas-berkas ini Pak? Ya, pertama kali dapat informasi ada sertifikasi massal? Ya selama ada Jokowi menganjurkan sertifikat itu kita langsung buat
kok belum ada kejelasan gitu loh. Selesainya kapan gitu, kendalanya apa, belum jelas. Sudah sejak kapan Pak menyerahkan berkas ke RT Pak? Ya sudah 2 bulan lebih, 2 bulan, belum ada kejelasan. belum ada kejelasan. Sempat tanya ke Pak RT-nya atau ke mana? Sempat ke Pak RT-nya, ke Pak RW-nya, Bu Lurah belum mau tanda tangan. Katanya seperti itu ya Pak. Iya. Bapak sebagai warga yang juga turut memperjuangkan ini, harapannya seperti apa Pak? Ya inginnya itu ya, ingin sertifikat supaya tahu hak milik ini jelas gitu Pak, kejelasannya. Kejelasannya, berharap untuk kejelasannya segera ya Pak ya. Pak, Bapak juga aktif untuk membayar retribusi PBB. PBB aktif, PDAM, PLN aktif bayar. Iya. Oke, terima kasih Pak Hartono. Kita mungkin akan beralih lagi mencoba menanyakan kepada sejumlah warga yang ada di sini yang kebetulan juga mereka berupaya keras untuk bisa memanfaatkan momen ini. Selamat siang Ibu, namanya siapa? Ibu Muntiani, Ibu Mutiani warga mana? RT berapa Bu? RT 7. RT 7 Iya. RT 9 ya? Iya. Bu, tinggal di sini di sisi mana Bu? Sisi dekat timur sungai atau yang sebelah sini? Nah, sebelah sini. Iya. Ikut juga untuk proses program sertifikasi masal? Iya, ikut. Tapi belum jadi, katanya nggak bisa. Nggak bisa? Iya, ya nggak tahu, katanya nggak jadi, nggak bisa. Padahal gini sudah ngurus, sudah gimana. Padahal kalau kita itu mau apa aja nurut, asalkan bisa gitu loh. Tapi kok nggak jadi, kok nggak bisa kan kita akan meneruskan dari yang tua-tua. Sedangkan yang tua itu sudah lama di sini, tapi kok nggak dijelaskan, kok nggak bisa, nanti gimana nya kan ya, kan udah lama tempati di sini gitu loh. Ya, Ibu, apakah ini baru pertama kali mengikuti program sertifikasi massal atau sebelumnya juga sempat? sebelumnya sudah, dulu ada juga orang tua juga sudah pernah, katanya juga nggak bisa. Terus sekarang itu dijalankan lagi, barusan ini sudah nggak bisa katanya gitu ya. Berarti ini bukan pertama kalinya ya Bu? Ya? Iya, bukan pertama kalinya. Kalau mungkin saya sedikit mengulik dulu, kalau dari orang tua alasannya kenapa kok tidak bisa Bu? Sempat mengurus tapi tidak bisa ya? Ya nggak tahu ya, dulu kan orang tua cuma katanya nggak bisa gitu aja, tapi ada yang bisa gitu, cuma Ada yang bisa? Iya, iya. Berarti memang harus ada seleksi mungkin ya Ibu ya. Harapannya seperti apa Bu? Harapannya ya tidak dibeda-bedakan, kalau ada yang bisa ya semuanya harus bisa. Kenapa ada yang bisa, ada yang enggak gitu loh. Sedangkan kan kita sama. Kenapa yang sana bisa, sini ada nggak yang bisa, itu apa bedanya gitu loh. Sedangkan kan kita sama-sama gitu loh. Kita juga mau apa aja, kalau ada peraturan apa seandainya suruh kumpul ini kita juga laksanakan. Tapi setelah kita ngumpulkan ini kenapa nggak jadi lagi, kan harapan kita tuh kosong, kayak kayak nol gitu loh. Iya, kecewa. Kita senang-senang sudah apa terus down lagi gitu loh. Iya. Kemarin dalam proses untuk pengumpulan bukti-bukti ini kan juga ada ya Bu ya, berkas-berkas itu seperti apa Bu? Ya, semangatnya? Ya semangatnya ya luar biasa, antusias sekali. Ada yang masih berapapun kita itu mau, asalkan jadi gitu aja. Masa yang dulu-dulu aja bisa, kok sekarang nggak bisa gitu. Tapi lagi-lagi juga dikasih harapan yang sama, hampa juga nggak ada. Juga ya. Terima kasih Bu. Mungkin kita kembali ke Pak RT terlebih dahulu, menanyakan Pak RT, Pak Dedi, Pak Edi. Ini tadi apakah di seluruh lingkup RT 7 itu berarti belum bisa semua ya Pak Edi? Belum bisa, makanya kita selalu proaktif menanyakan karena apa? Ya, saya sendiri sudah mengumpulkan data ke warga ya yang lama itu, mengenai saya kumpulkan arsip dari tanah dari BPN tahun 59 ya toh. Iya. Ya, sampai salah satu sesepuh yang sudah almarhum itu yang ditempati anaknya sekarang itu surat rumahnya sudah terdaftar ya toh. Yang ditandatangani terdaftar oleh Kecamatan Kembangan pada tahun 75 itu adalah sebagai hak milik gitu. Ya, sebenarnya tinggal peningkatan ke BPN waktu itu ya. Mungkin karena waktu itu orang tua nggak mau repot ya, sehingga tidak diteruskan gitu. Pak Edi, kalau boleh tahu, mungkin mendapatkan informasi di beberapa RT yang ada di dalam naungan RW 9 ini, apakah ada yang sudah berhasil dalam selama proses ini, Pak?
Yang berhasil sama dengan keterangan awal dari Ketua RW 6 Mas Zainul Abidin ya, yang waktu itu memang ada salah satu rumah warga yang sebelah utara ya, masuk RW 6 yang punya sudah sertifikat. Ya, Nah, dalam artian ketika dalam proses bersama sertifikasi massal bersama ini yang bersamaan pada kali ini apakah ada yang sukses di antara RT 7 ataupun RT 8 yang ada di bawah naungan RW 9 ini, Pak? Belum ada saya kira. Karena apa? Dari yang masuk ke keluaran aja ya toh. Hanya RT 7 ya sebenarnya sudah waktu itu sudah masuk. Nah, di seluruh wilayah Tambah, iya, di seluruh wilayah RW Tambah Asri ya, hanya RT 7 yang sudah masuk ke kelurahan. Ya waktu itu sudah diterima dengan baik. Yang nggak tahu yang ujung-ujungnya ya toh, dikembalikan oleh Lurah Morokembangan dengan alasan kendala teknis itu aja itu. Nah. Apakah dari RT lainnya juga sama Pak dikembalikan? Mungkin mendapatkan informasi Pak Edi? Belum mencatatkan, sudah dilarang untuk mengumpulkan kok. Berarti ini menjadi catatan ya Pak ya, kejadian yang dialami oleh RT 7 ini menjadi catatan mereka sedikit ngerem, benar ya Pak ya? Iya sudah, Mbak. Memang Lurah Morokembangan ya lewat ke para ketua RW, termasuk di RW Tambah Asri ada 2 RW ya, di RW 6 dan RW 9. Nah, memang itu sudah lurah untuk dan camat tidak mau tanda tangan, jadi semua berkas tertahan gitu loh. Itu. Pak, apakah sempat menanyakan? Ini kan mungkin juga menjadi kriteria ya Pak ya. Karena sepengetahuan saya, program sertifikasi massal ini adalah warga minimal bisa tinggal di lokasi tersebut 25 tahun. Ada catatan juga, sempat mungkin Pak Edi sempat menanyakan apakah kalau misalkan ahli waris yang notabene orang yang mungkin seperti Pak Agus ini ya mungkin meneruskan. Nah, itu apakah juga menjadi catatan untuk sulitnya ini? Iya, kalau memang itu sudah pernah waktu itu ya masih katakanlah wacana ya itu. Selama belum berpindah tangan ya, dalam arti apa melalui proses jual beli dan lain-lain, saya kira tidak ada masalah waktu itu ya. Maksudnya dalam artian walaupun ahli waris ya Pak ya, ketika dari orang tua ke anaknya itu nggak masalah ya sebenarnya? Nggak masalah karena apa? Itu menyambung ya, tidak terputus ya, secara berkelanjutan kalau menyikapi itu. Berarti sempat mengkonfirm tidak menjadi masalah yang sangat besar. Yang masalah adalah kita butuh waktu itu adalah Lurah Morokembangan adalah tunggu jawaban dari BPWS ya. Ya makanya iya itu yang kendala adalah BPWS, bukan masalah itu, karena itu mungkin sebagian warga tahu ya mengenai katakan adalah minimal mungkin 20 tahun ya dari akhirnya bisa menjadi sertifikat itu. Ini kan memang karena yang ada di bawah naungannya RT 7 berdekatan, ada yang berdekatan juga dengan sungai. Mungkin apakah ini juga nantinya kita tidak tahu ya Pak ya, menjadi dampak juga bagi warga yang sisi baratnya sungai ini ya Pak ya? Iya, saya harapkan ini, makanya dari awal kita mengumpulkan selalu progres kepada pengurus ya. Apa yang dilakukan RT 7 gitu, adalah untuk semua warga, bukan hanya untuk RT 7 ya. Seakan-akan memang kita start mungkin ngawali, tapi apa? Iya. Harapan kami sertifikasi ini segera memenuhi titik terang ya, dan tidak ada warga yang dirugikan ya, terutama warga kami yang ada di sebelah timur ya. Mungkin ada peraturan Menteri PU tahun 2015 ya, kalau nggak salah nomor 28 ya, yang pasal 7 itu bahwa ada yang berbunyi bahwa untuk perkotaan, lingkup perkotaan yang sudah bertanggul itu bisa dibuat minimal 3 meter. Nah, itu yang menjadi jaraknya. Iya. Jarak dari baik sungai dari tanggul sungai ya. Nah, karena apa? Saya amati rumah warga kami adalah sudah bertanggul dan berpagar ya. Ada pagarnya. Itu yang oleh Pemkot waktu itu ya. Itu harapan dari warga kami maksimal bisa 3 meter dari bibir sungai itu. Pak, kalau maksimal dari bibir sungai 3 meter kan kena rumah warga ini Pak? Enggak, waktu awal dulu, waktu camatnya Bapak Sumarno itu sudah memang diinstruksikan ada sekitar 2,5 atau 3 meter dari bibir sungai itu harus kosong. Karena apa? Untuk kendaraan inspeksi pengairan itu waktu itu. Saya masih ingat yang sekarang camatnya sudah pensiun Pak Sumarno itu. Nah, sampai sekarang itu masih ada. Jadi 2,5 sampai 3 meter itu memang space-nya kosong di belakang itu Pak. Di sisi sini Pak? Iya. Sisi timur. Iya, sebelah timur.
Ya, kita berharap juga ya Pak ya, semoga ini kalau diklaim oleh BPWS bahwa yang sisi timur ini sangat berdekatan dengan sungai sehingga berdampak pada proses sertifikasi massal ini. Bagaimana Pak ketika nantinya memang yang diberikan jalan yang di sisi barat, dalam artian yang diberikan kemudahan dalam proses sertifikasi massal ini yang hanya di sisi barat, tapi yang di sisi timur tidak bisa karena mendekati dengan bibir sungai, upaya apa nantinya Pak? Nanti kita tetap berupaya semaksimal mungkin ya. Semua warga kami bisa. Kalaupun nanti ada suatu kebijakan bahwa harus belah barat dulu, iya, tetap kita jalankan. Tetapi kita tidak lepas meninggalkan warga kami yang sebelah timur. Tetap kita harus perjuangkan. Karena apa? Itu justru adalah kampung yang lama gitu loh, lama sehingga kok malah ada terbalikan gitu loh. Oke. Iya. Pak, mungkin kita menanyakan untuk ini terakhir ya Pak ya, harapan-harapan dari warga sendiri ini yang juga banyak berkumpul Ibu. Mungkin bisa sedikit memberikan komentar Ibu, agak maju sedikit. Harapannya mungkin Bu ketika program ini sedikit terhambat ya, kita bilang sedikit terhambat ya Pak. Kecewa Mbak, kecewa sama sekali. Harapannya nanti seperti apa Bu? Ya kepingin sukses semua Mbak, ben podo-podo seneng lho Mbak. Sebenarnya Bu, kalau saya tanya apa Bu yang ada di pikiran Ibu ketika meninggali tempat yang belum ada status tanahnya dan nanti kalau sudah di ACC sudah bisa mendapatkan hak milik, apa angan-angan Ibu mungkin? Ya senang sekali Mbak. Senang sekali. Senang dalam artian apa Bu? Ya senang Mbak, tempat tinggalnya sudah resmi. Apa kekhawatiran Ibu saat ini apa Bu ketika menempati tempat tinggal yang belum resmi sejauh ini? Ya takut digusur. Takut digusur ya Bu ya? Takut digusur. Apalagi dekat sungai ya Bu ya? Iya. Sudah berapa lama Bu tinggal di sini Bu? Saya baru 5 tahun. Baru 5 tahun. Di sini rumah sendiri atau? Beli ya. Beli ya Bu ya. Oke, terima kasih ya Ibu ya atas waktunya ya. Memang karena warga di sini juga takut menjadi korban penggusuran karena posisinya ini sekitar 10 meter ada ya Pak ya dari bibir sungai ya Pak ya. Pak Det, kalau dari sana ke sini? Oh iya lebih lah. Dari jalan raya? Dari bibir tanggul sungai ke jalan raya itu sekitar 11-12 meter kok. 11-12 iya, meter ya Pak ya. Iya. Ini tapi juga berdampak Iya, ya, Pak ya. Pak, catatan terakhir Pak, semoga ini juga tadi kita juga sempat mengkonfirmasi ke pihak kelurahan, dalam hal ini Kelurahan Morokrembangan, namun tidak bisa hadir karena memang ada keperluan lain ya Pak ya. Harapannya sendiri untuk catatan bagi pemerintah dan juga BPWS dalam hal ini untuk program presiden ya Pak ya, sertifikasi massal. Iya. Makanya harapan kami ya toh sangat menaruh besar kepada pemerintah ya, dari maupun dari jajarannya. Agar segera bisa menuntaskan apa yang menjadi harapan warga ya, harapan warga kami, juga seluruh warga mungkin yang Mbak dengar ada 6 RW ya, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 itu yang masih menggantung status tanahnya itu harus segera ada titik terang gitu loh, gitu. Dalam artian bisa atau tidak bisa, kurang atau lebihnya dalam proses sertifikasi massal ini agar bisa segera dijelaskan ke warga. Iya benar, makanya itu yang saya maksud dengan adanya titik terang adalah yaitu tadi kejelasan gitu. Kalaupun tidak bisa, iya itu kenapa gitu. Kalaupun terbentur terhadap suatu permen PU yang menaungi BPWS maupun Dirjen Pengairan gitu, itu apakah memang saklek ya? Tidak ada kebijakan yang lunak yang pro rakyat gitu loh, yang sudah puluhan tahun bahkan lebih dari 20 tahun ya, yang menempati tanah ini ya tidak bisa memperoleh kejelasan status tanahnya. Mereka semua pasti khawatir ya. Karena apa? Belum ada legalitas dari status yang selama ini ditempati itu. Seperti yang disebutkan Ibu tadi, takut digusur ya Pak? Iya betul itu. Oke, terima kasih Pak Det atas waktunya. Terima kasih untuk warga semuanya yang sudah menyempatkan waktu untuk bisa menyuarakan atas kekhawatiran warga. Ternyata warga ini karena ya juga jaraknya adalah sekitar 11 meter dari sungai ya Pak. Ini Sungai Genting ya Pak ya? Sungai Morokrembangan. Sungai Morokrembangan ini juga khawatir ketika
kunjung jelas atas status tanah yang mereka tempati ini. Kekhawatiran warga adalah akan terdampak oleh penggusuran, entah itu baik untuk pelebaran sungai ataupun jalan. Untuk itu warga juga berharap atas program sertifikasi massal yang diinformasikan oleh pemerintah Kota Surabaya melalui kelurahan adanya lampu hijau, bahwa sebenarnya ini warga bisa mendapatkan hak mereka, ini bisa segera menemukan titik terang. Mungkin demikian terkait dengan laporin aja kali ini perihal update proses sertifikasi massal yang ada di kawasan Kelurahan Moro Kerembangan. Kita kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Faini atas laporan Anda, dan pemirsa update siang akan segera kembali sesaat lagi untuk Anda, tetap bersama kami.